Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi sayyidina rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sahabat edukasi sekalian, pada segmen nada naluri dakwah kali ini kita kembali memiliki narasumber, yaitunya Ustadz Azwar SAG MHI. Kali ini beliau akan membawakan judul tausiah singkatnya, yaitu urusan penting orang tua terhadap anak-anaknya. Banyak orang yang ingin berkeluarga atau memiliki pasangan hidup dan kemudian juga memiliki anak-anak. Nah, di dalam hal ini mungkin sebagian menyadari bahwa, dan sebagian lagi mungkin juga luput dari hal tersebut, di mana mereka tidak menyadari dengan memiliki anak, tanggung jawab orang tua itu sudah semakin besar, di mana kita harus mendidik anak-anak kita menjadi muslim yang baik gitu, yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Intinya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsanya. Jadi tidak semata-mata memiliki anak itu ya, setelah memiliki anak ya biarkan saja anaknya mau jadi seperti apa, mau melakukan apapun. Nah, jadi mungkin tidak seperti itu. Nah, di dalam hal ini saya rasa begitu kaitannya antara pengantar yang saya sampaikan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Azwar SAG MHI ini. Mari sama-sama kita saksikan tausiah beliau berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memiliki urusan-urusan penting yang dibebankan kita kepada kita, baik urusan itu urusan keduniawian kita atau urusan menyangkut akhirat kita. Nah, baik kita sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai bagian dari masyarakat, kita pasti ada urusan yang dibebankan kepada kita. Khusus sebagai orang tua, apa urusan penting yang harus kita urus untuk anak-anak kita? Allah Ta'ala membimbing kita hambanya dalam surah Luqman ayat 17. Ada 3 urusan yang penting yang harus kita serius dalam menanganinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, ajaklah yang baik, cegahlah yang buruk, sabar apa yang menimpamu, sesungguhnya ini termasuk urusan yang penting. Dari firman Allah surat Luqman ayat 17 ini, ada 3 urusan penting yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita. Yang pertama, ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikan salat. Ini urusan penting yang pertama adalah mendirikan salat.
Maka kita disuruh oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat, sabarlah dalam menyuruhnya. Ini pesan pertama yang sangat penting, adalah pesan salat. Kadang kita menyekolahkan anak, sampai menguliahkan anak, kita telepon, kita WA. Apa yang paling penting kita pesankan? Biasanya, nak, kamu punya uang, nak, kamu sehat, nak. Dan jangan lupa bagaimana solatmu, wahai anak-anak. Kan ini pesan penting. Karena begitu pentingnya solat. Karena di surah Al-Ankabut 45 Allah ingatkan, wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika anak keturunan kita sudah solat, dia sudah punya filter, punya penjaga diri. Yang akan menjaganya adalah solat. Dan Allah yang menjanjikan orang yang solat akan tercegah perbuatan keji dan munkar. Allah tentu tidak akan menyalahi janjinya. Misalnya ada anak muda duduk-duduk di tepi pantai, di batu-batu, digoyang ombak. Jika mungkin ada niat mereka berduaan masuk syaitan, azanlah orang kedengaran. Kalau mereka orang-orang yang solat, mereka akan bubar, berwudu, solat, suci. Maka hilanglah niat-niat jahat, keinginan-keinginan syahwat. Bahkan ketika berwudu, bersentuhan saja mereka menghindar. Karena solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah setelah solat adalah wa'mur bil ma'ruf, ajak yang baik. Jadi anak-anak kita pesankan, punya kawan dia, punya teman, ajak yang baik. Apa itu yang baik? Yang diperintahkan oleh Allah, Rasulnya. Apa itu yang baik? Yang punya manfaat. Jadi kalau anak-anak kita pelopor kebaikan, maka itu pesan yang bagus. Pesan kedamaian, wasulhu khair. Kalau ada temannya berkelahi, dia mendamaikan. Wasulhu khair, damai itu indah. Ya, anak kita mengajak kawannya sholat, ngajak kawannya puasa, ngajak kawannya mengaji. Ini sudah hebat ini urusan kita. Sejalan dengan itu, wanha 'anil munkar. Wahai anakku, cegahlah kemungkaran. Ketika anak-anak kita sudah mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia sebenarnya sudah mempelopori kebaikan sejak muda. Dan dia sudah menjadi da'i, mubalik bagi dirinya, bagi kawan-kawannya. Maka ini urusan yang sangat penting untuk masa depan. Ini akhir. Yang ketiga yang penting adalah wasbir ala ma asabat. Hai anakku, sabar apa yang menimpamu. Anak-anak kita mungkin dikerjain kawannya, dibully, atau kadang-kadang mungkin ekonomi kita susah, terlambat uang sekolah, terlambat uang jajan, tidak cukup. Kalau mereka dilatih sabar, sabarlah anakku Azim, anak Riana Arifah. Maka kalau dia sudah biasa sabar, dia akan bertindak terkendali, dia akan tetap dalam kebaikan. Tapi kadang-kadang anak kita mengeluh, Pak, teman saya jahat, kawan saya nakal, saya dibully. Hantam itu, libas dia, bapak di belakangmu, mama membelamu. Maka ini menyebabkan anak-anak kita tidak menjadi penyabar, tapi suka emosi, suka pemarah. Maka ingatkanlah kesabaran ini kepada anak-anak kita, generasi kita. Karena man sabara zafirah, siapa yang sabar, dialah yang akan sukses. Inilah yang sangat penting, azmin umur.
bagaimana kita menanamkan sholat, bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kita bersabar. Kalau ketiganya ini tertanam dengan baik, akan nanti berkembang, dia akan berbuah, maka dia akan melahirkan kebaikan di tengah umat, bahkan juga akan melimpah kebaikan itu kepada kita orang tuanya sebagai modal. Walaupun kita sudah berada di alam barzakh, kita tidak di dunia lagi, maka Allah akan memberikan terus limpahan pahala dari yang kita tanam. Urusan 3 yang penting ini yang dijelaskan di surat Luqman ayat 17. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Answar. Semoga kita bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran terhadap tausiah tersebut. Saya Romi Mesra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.